guys, good morning, good day, and good anything for you. And now we will continue the new our material. Last week we have learned about verbs. What is verbs and kinds of verbs? Kinds of verbs kemarin ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dia kemarin ada transitive verbs. Dan yang kedua ada kemarin kita belajar tentang intransitive verbs. Transitive verbs itu apa? Intransitive verbs itu apa? Kalian sudah belajar. Nah, dan sekarang kita akan belajar yaitu jenis dari kata kerja. Nah, kira-kira jenis dari kata kerja atau types of verbs itu seperti apa? Kita akan pelajari sekarang. Silakan disimak videonya ya. Ini dia. Nah, jadi types of verbs atau jenis kata kerja. Nah, jadi menurut jenisnya itu kata kerja itu dia terbagi dalam dua golongan. Golongan yang pertama, pembagian yang pertama disebutlah dia dengan regular verbs atau kata kerja beraturan. Nah, bagian yang kedua disebutlah dia dengan irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu regular verbs atau kata kerja beraturan. Nah, jadi kenapa dia dikatakan beraturan? Itu karena jenis kata kerja ini itu selalu mendapatkan tambahan akhiran ed. Nah, jadi kata yang mendapatkan akhiran ed itu selalu digunakan dalam kalimat bentuk lampau atau tensisnya simple past tense. Dan juga dalam bentuk telah atau present perfect tense. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya ini ya. Di sini ada Bapak buat contohnya langsung di dalam sebuah kalimat. Nah, bukan kata kerjanya tapi kalimat. Misalkan I work very hard every day. Nah, kata dari work ini adalah kata kerja bekerja. Karena keterangannya di sini adalah every day, maka ini pasti simple present tense, tensesnya ya kan? Nah, kemudian contoh nomor 2. I worked very hard the whole day yesterday. Nah, di sini kata work tadi itu kita tambahi ed menjadi worked. Kenapa? Karena lihat keterangannya. Keterangannya pada contoh nomor 2 itu adalah yesterday. Yesterday adalah artinya kemarin. Suatu kejadian yang kemarin, jika kita menggunakan jenis kata regular verbs, kita harus tambahi kata ed di belakangnya. Nah, itu dia. Mulai dapat kan? Nah, perhatikan lagi. Di sini ada Bapak buat contoh ketiga, yaitu ini adalah bentuk kata telah atau present perfect tense. I have worked very hard since 8 o'clock this morning. Nah, ini adalah contoh kalimat yang menyatakan telah. Nah, kata telahnya di mana? Yaitu have. Have di situ bukanlah artinya mempunyai, tetapi mengatakan saya telah bekerja keras sejak pukul 8 pagi ini. Itu dia. Jadi dapatkan perbedaan dari work, kemudian work yang berakhiran ed, dan juga work digunakan untuk present perfect tense. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang selanjutnya yang Bapak buat ini. Nah, jadi semua jenis-jenis kata kerja itu dia kalau dia bentuknya lampau dia ditambahi ed. Nah, contohnya seperti ini. Ini tadi kan Bapak buat contoh kalimat ya. Ini Bapak buat contoh kata kerjanya. Nah, ini ada kata kerja yang berakhiran y. Nah, jika di depannya terhadap huruf mati, masih ingat kan huruf mati konsonan, maka y itu berubah menjadi i plus d, menjadi iet. Nah, contohnya di sini ada study. Di depan huruf y itu huruf mati, ya kan? D, huruf hidup itu kan a, u, i, e, o. Ini d. Maka jika dia huruf mati dia menjadi studied, ditambah iet menjadi flight, menjadi identified, menjadi tried. Nah, itu dia jika dia adalah kata kerja yang berakhiran y yang di depannya terdapat huruf mati. Nah, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Kemudian adalah bila kata kerja yang berakhiran dengan huruf y dan di depannya terhadap huruf hidup atau vowel, tadi huruf mati kan atau konsonan, maka tinggal menambahkan akhiran ed. Kalau tadi jika dia terdapat huruf mati, dia harus menjadi iet. Kalau ini langsung aja tambahi ed. Misalkan di sini contohnya adalah destroy.
di situ di depan huruf Y itu ada O. O di situ adalah huruf hidup, A, U, I, E, O, ya kan? Nah, maka destroy, jika kita ingin membuat suatu kalimat misalkan dalam bentuk lampau, itu dia menjadi destroyed, menjadi played, menjadi surveyed, menjadi enjoyed, atau yang lainnya, atau extra, itu artinya ECT itu ya. Nah, selanjutnya ada kata kerja pendek yang terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhiran dengan huruf mati yang bertekanan suara dalam pengucapannya. Itu kita langsung menambahkan tambahan ed, tetapi harus kita gandakan. Maksudnya gimana? Perhatikan, stop. Stop. Huruf terakhirnya adalah huruf mati, itu adalah P. Maka jika kita ingin membuatnya dalam bentuk lampau, dia menjadi stop it. Kita gandakan huruf P-nya terakhir. Perhatikan. Nah, di situ kan tadi stop, P-nya 1. Jika kita ingin membuatnya dalam bentuk lampau menjadi stop it. Stop it. Nah, begitu dia. Drop menjadi drop it, clap menjadi clap it. Nah, ini sorry ya. Ini seharusnya adalah double P di tengahnya, bukan clap it tapi clap it. Nah, back menjadi bag it, dan masih banyak contohnya yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada kata kerja dua suku kata yang berakhiran dengan I, R atau T yang mendapatkan tekanan suara pada suku kedua dalam pengucapannya. Dalam penambahan akhiran hd, huruf mati terakhir juga harus kita gandakan. Nah, misalkan perhatikan. Di sini ada occur. Di situ ada huruf mati R, ya kan? Apa tadi? Yaitu dia adalah kata yang berakhiran dengan huruf I, R atau T. Nah, di sini ada occur, itu yang berakhiran dengan R. Maka jika kita ingin mengucapkannya di dalam bentuk lampau, jika kita ingin menggunakannya di dalam sebuah kalimat, maka kalimatnya akan menjadi occurred. Transfer menjadi transferred, control menjadi controlled, submitted, permitted, begitulah sampai dengan seterusnya. Dapat kan? Mudah kan? Nah, jadi yang selanjutnya kita sudah bahas tadi kan, kita sudah bahas tadi regular verbs. Nah, regular verbs itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Kalian sudah dapat. Sekarang kita masuk ke dalam irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Nah, kenapa dia dikatakan tidak beraturan? Dia dikatakan tidak beraturan dalam arti karena tidak mendapatkan tambahan akhiran ed. Nah, kalau tadi regular verbs, dia mendapatkan tambahan akhiran ed, tetapi tidak dengan irregular verbs. Namun, dia memiliki bentuk lain bila kita pergunakan di dalam bentuk kalimat lampau, simple past tense, atau kalimat bentuk telah, present perfect tense, atau sejenisnya. Misalkan, di sini ada Bapak membuat contohnya. Nah, misalkan Bapak buat contohnya langsung dalam sebuah kalimat. Misalkan di sini ada he steals my mangoes every night. Di sini ada every night, every kebiasaan terjadi setiap hari, kan begitu kan? Maka ini pasti simple present tense. Nah, ini yang disebut dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian di sini ada he stole. Sudah berubah. Nggak bisa kita buat, misalkan tadi itu ada steal menjadi stealed. Nah, itu dia, nggak boleh. Maka di sini kita ubah menjadi stole, berubah dia bentuk katanya. Tidak menjadi stealed, tetapi menjadi stole jika kita buat dalam bentuk simple past tense. Dan contoh yang ketiga, dalam bentuk kalimat telah, dia berubah menjadi stolen. Berubah kan? Maka dia menjadi steal, stole, stolen. Nah, steal adalah kata kerja pertama atau bentuk awal, stole adalah kata kerja bentuk kedua, dan stolen adalah kata kerja bentuk ketiga. Itu yang dimaksud dengan irregular verbs. Berbeda kan? Kalau regular verbs, apapun dia kalimatnya yang berakhiran Y atau P atau R tadi, jika ingin menggunakannya di dalam bentuk simple past tense atau present perfect tense, kita tinggal menambahkan akhiran ed. Apapun itu kalimatnya, mendapatkan tambahan akhiran ed. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perbedaan dari irregular verbs dan regular verbs. Regular verbs itu lebih mudah difahami daripada irregular verbs. Nah, cara untuk memahami yang namanya irregular verbs itu satu-satunya adalah dengan cara menghafal. Nanti akan ada masanya kalian Bapak suruh menghafalkan yang namanya irregular verbs. Jadi di sini ada Bapak buat beberapa irregular verbs. Coba perhatikan. Misalkan di sini ada
Steal, udah tadi ya, steal, stole, stolen. Di sini ada write. Write adalah menulis. Nah, jika kita misalkan kamu ingin membuat kalimat bahwasannya kamu itu menulisnya kemarin, maka kamu harus menggunakan wrote, kata kerja kedua atau verb 2. Tidak bisa kamu gunakan menjadi written. Nggak boleh. Salah itu. Ya kan? Kata kerja ketiganya menjadi written. Nah, gitu dia. Misalkan ini ada contoh selanjutnya, yaitu verb 1-nya adalah drink atau minum. Nah, jika kamu ingin membuat kalimat, misalkan kamu kemarin meminum sebuah markisa, maka kamu nggak bisa menggunakan drink lagi. Kamu harus menggunakan drunk. Karena apa? Sudah lewat masanya. Jadi tambahin ed. Ya, kita tidak bisa tambahin ed, maksud Bapak. Nggak bisa kita buat menjadi drinket. Salah. Verb 3-nya menjadi drunk. Di sini juga ada selanjutnya. Ada Bapak buat take, took, taken. Verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan irregular verbs. Paham ya maksud Bapak ya? Nah, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang selanjutnya yaitu tentang usage of verbs atau penggunaan kata kerja. Kita akan bahas pada video-video pembelajaran selanjutnya minggu depan. Cukup sekian, dadah.